Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiah dengan NIM AIR 150. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang menarik, tetapi ketika kalian diminta menjelaskan isi utamanya, kalian merasa bingung? Atau mungkin kalian sudah membaca sampai selesai, tetapi masih kesulitan menentukan inti dari cerita tersebut? Jika pernah mengalaminya, jangan khawatir karena pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menemukan ide pokok cerita. Materi ini sangat penting karena dengan mengetahui ide pokok, kita dapat memahami isi cerita dengan lebih mudah dan lebih tepat. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model Discovery Learning. Model ini dipilih karena dapat membantu siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui kegiatan membaca, mengamati, berpikir, dan berdiskusi. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Ayo kita bersama-sama menyimak video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh agar kita dapat menemukan ide pokok cerita dengan tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada materi Bahasa Indonesia, yaitu menemukan ide pokok cerita. Saya memilih model Discovery Learning karena model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari. Dalam materi menemukan ide pokok cerita, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif membaca, mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan isi bacaan. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Sebelum masuk ke langkah-langkah pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ide pokok, mengidentifikasi kalimat utama dalam paragraf, menemukan ide pokok setiap paragraf cerita yang dibaca, serta menyimpulkan isi cerita berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan model Discovery Learning pada materi menemukan ide pokok cerita. Nah, tahap pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru memberikan stimulus kepada siswa agar muncul rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Guru dapat menampilkan sebuah cerita pendek atau membagikan teks bacaan kepada siswa. Misalnya, guru memberikan cerita tentang seorang anak yang rajin membantu orang tuanya di rumah. Setelah siswa membaca cerita tersebut, guru mengajukan beberapa pertanyaan sederhana seperti apa yang kalian pahami dari cerita ini, atau siapa tokoh utama dalam cerita ini, atau menurut kalian apa hal yang paling penting yang ingin disampaikan penulis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian siswa sekaligus mempersiapkan mereka untuk menemukan ide pokok dalam cerita. Tahap kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan yang akan dipecahkan. Guru dapat bertanya, bagaimana cara mengetahui isi utama suatu paragraf, atau bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah cerita. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa mulai menyadari bahwa mereka perlu mengetahui cara menemukan ide pokok agar dapat memahami isi bacaan dengan baik. Dengan demikian, siswa memiliki tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran. Nah, tahap ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa mulai mengumpulkan informasi yang diperlukan. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, kemudian setiap kelompok diberikan sebuah cerita yang terdiri atas beberapa paragraf. Siswa diminta membaca cerita dengan cermat. Selama membaca, mereka menandai kalimat yang dianggap penting dan mencatat kata-kata kunci yang sering muncul dalam paragraf. Nah, siswa juga dapat berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan informasi utama yang terdapat pada setiap paragraf. Melalui kegiatan ini, siswa belajar mencari informasi secara mandiri dan bekerja sama dengan teman dalam memahami isi bacaan. Nah, tahap keempat adalah data processing atau pengolahan data.
Setelah memperoleh informasi dari cerita, siswa mengolah data yang telah dikumpulkan. Mereka mulai menganalisis setiap paragraf untuk menentukan kalimat utama dalam ide pokoknya. Contohnya itu seperti dalam paragraf terdapat kalimat setiap pagi, Andi selalu bangun lebih awal. Ia merapikan tempat tidurnya, kemudian membantu ibunya menyapu halaman rumah sebelum berangkat ke sekolah. Nah, dari paragraf tersebut, siswa dapat menentukan bahwa ide pokoknya adalah kebiasaan Andi membantu pekerjaan rumah setiap pagi. Pada tahap ini, siswa belajar menghubungkan informasi yang ditemukan dengan konsep ide pokok yang sedang dipelajari. Kemudian, guru berkeliling untuk membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Nah, tahap kelima adalah verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Masing-masing kelompok menjelaskan ide pokok yang mereka temukan pada setiap paragraf. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau pendapat apabila terdapat perbedaan jawaban. Kemudian, guru membantu mengarahkan diskusi dan memberikan klarifikasi terhadap jawaban siswa. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memeriksa kembali hasil pekerjaannya serta mengetahui apakah ide pokok yang mereka temukan sudah tepat atau belum. Nah, tahap yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru mengajak siswa mengingat kembali proses yang telah dilakukan, mulai dari membaca cerita, mencari informasi penting, menentukan kalimat utama, hingga menemukan ide pokok. Kemudian, guru menegaskan bahwa ide pokok merupakan gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Untuk menemukan ide pokok, siswa perlu memahami isi paragraf dan menemukan informasi penting yang paling penting dalam paragraf tersebut. Sebagai bentuk evaluasi, guru bisa memberikan beberapa paragraf baru dan meminta siswa menemukan ide pokok secara mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, melalui penerapan model discovery learning, siswa tidak hanya belajar menemukan ide pokok cerita, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Oleh karena itu, model discovery learning sangat sesuai digunakan pada materi menemukan ide pokok cerita karena mampu membantu siswa memahami isi bacaan secara lebih mendalam dan meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Oke teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari cara menemukan ide pokok cerita dengan menggunakan model discovery learning. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, mulai dari membaca cerita, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, mengolah data, memverifikasi jawaban, hingga menarik kesimpulan. Kita dapat memahami bahwa ide pokok merupakan gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah cerita. Saya berharap setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman dapat lebih mudah memahami isi bacaan dan mampu menentukan ide pokok dengan benar. Jangan lupa untuk terus berlatih membaca berbagai cerita karena semakin sering berlatih, kemampuan memahami bacaan akan semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.